Apa perbedaan pembesaran umbi porang dengan rimpang jahe merah, teman-teman? Karena kebetulan di Aksara Agro ini kami juga membudidayakan jahe merah secara organik dan porang yang berada di atas lahan. Simak terus penjelasan dari kami, Aksara Agro and Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berdiri di rombongan jahe merah usia 5,5 bulan. Alhamdulillah sudah setinggi drum biru itu kurang lebih hampir 1,5 meter. Semoga saja budidaya angkatan pertama kami ini bisa panen saatnya nanti dan bisa melewati musim hujan kali ini dengan sehat selamat dan menjadi berkah buat kita semua. Nah, teman-teman, pada dua video sebelumnya kami sudah menceritakan tentang tahapan pertumbuhan porang dan tahapan pertumbuhan jahe merah, teman-teman. Nah, kali ini kami akan menyampaikan apa sih perbedaan antara pertumbuhan umbi pada porang dan pertumbuhan rimpang pada jahe merah. Jadi rimpang itu kami menyebutnya itu untuk buah atau umbi yang berada di dalam polybag untuk jahe merah. Jadi rimpang itu identik dengan jahe merah, kalau di porang dengan umbi. Nah, jadi setelah kita kemarin menjelaskan tentang tahapan-tahapan pertumbuhan di porang dan jahe merah, itu kami akan menjelaskan bahwa perbedaannya yaitu gini, teman-teman. Jadi kalau yang namanya jahe merah itu rimpangnya itu tumbuhnya ke atas, teman-teman. Jadi pertama kali kita memberikan media tanam, paling bawah itu fermentasi sekam mentah 15 cm, lalu di atasnya fermentasi kotoran kambing 15 cm, lalu kita kasih hasil dari semaian kita pindah tanam di sini. Setelah itu kita uruk lagi yang bagian paling atas dengan sekam bakar 15 cm. Nah, setelah itu sekitar 2,5 bulan, di mana tunas itu sudah mulai tumbuh atau mulai banyak. Nah, di bagian pangkal tunas itu mulai muncul warna merah. Artinya bahwa warna merah itu dari rimpang yang mulai tumbuh ke atas. Saat di bagian pangkal tunas ini sudah muncul warna merah, itu indikator buat kita atau tanda buat kita sebagai petani budidaya jahe merah untuk segera menambahkan media tanam ke dalam polybag atau ke lahan jika teman-teman menanamnya di tanah. Sehingga jika kita sudah menambahkan media tanam, artinya warna merah tadi di bagian pangkal tunas itu sudah tertutup media tanam, lalu rimpang itu bisa memperbesar. Nah, bahayanya kalau kita tidak menambahkan media tanam saat kita sudah melihat adanya warna merah di bagian pangkal tunas, itu tidak akan mungkin rimpang itu mengalami pembesaran atau pertumbuhan. Nah, jadi sekitar per 3 bulan atau 2,5 bulan itu kita perlu untuk menambahkan media tanam, teman-teman, sehingga yang namanya polybag ini ukuran 50, teman-teman, itu semakin lama itu semakin penuh oleh media, dikarenakan memang pertumbuhan rimpang dari jahe itu ke atas. Nah, itu untuk jahe merah. Sedangkan untuk umbi porang itu sebenarnya porang itu kan tanaman liar ya, teman-teman. Jadi tadi kemarin kami sudah meliput di bagian atas lahan di atas gubuk kami. Yang namanya porang itu sebenarnya bibit porang itu ditaruh saja di lahan, diletakkan aja di tanah. Itu jika sudah masanya tumbuh atau saat musim hujan, itu dia insya Allah akan tumbuh, teman-teman. Jadi kita ibaratkan menaruh kata aja di lahan, itu nanti lambat laun kata itu akan
tumbuh akar saat musim hujan. Nah, akar itu akan masuk ke dalam tanah. Dia akan mencari nutrisi dari dalam tanah, sehingga setelah akar itu tumbuh ke bawah, katak itu akan mengempes. Karena di dalam katak itu sebenarnya ada nutrisi, teman-teman. Nah, setelah mengempes lalu dan perakarannya sudah lumayan banyak, lalu akan tumbuh umbi tanah. Nah, setelah tumbuh umbi tanah, dia lalu akan di tahapannya nanti pada saat fasenya nanti itu akan mengalami pembesaran. Nah, pembesaran ini kalau untuk umbi porang itu relatif ke bawah dan ke samping, teman-teman. Sehingga pada saat kita menanam bibit porang dari katak, itu kita cukup menanamnya itu maksimal 2 ruas jari tangan dewasa. Jangan terlalu dalam, teman-teman. Kalau terlalu dalam nanti bentuk umbinya memanjang, lonjong. Nah, sehingga cukup 2 ruas jari tangan dewasa itu nanti umbi itu akan membesar ke samping dan ke bawah. Nah, itu perbedaannya dengan pertumbuhan atau pembesaran rimpang jahe merah. Nah, ada kalanya nanti saat akan menjelang panen, umbi porang itu akan membesar sedikit ke atas sehingga di permukaan tanah itu akan retak. Nah, jadi itu indikasi bahwa memang umbi itu tumbuh dengan maksimal. Nah, jadi perbedaannya di sini bahwa jahe merah rimpangnya itu tumbuh ke atas. Jadi per 2,5 bulan atau 3 bulan kita perlu menambahkan media tanam, sehingga yang polybag awalnya rendah nanti semakin tinggi terisi oleh media tanam. Sementara untuk umbi porang itu pertumbuhannya relatif ke bawah dan ke samping, tidak dominan ke atas seperti rimpang jahe. Nah, informasi seperti ini perlu kami berikan sehingga pada saat kami melakukan budidaya jahe merah dan porang itu sangat berbeda sekali saat melakukan olah lahan, termasuk membuat bedengan, khususnya membuat bedengan di lahan porang. Yang kemarin juga sudah kami liput kenapa kami membuat tinggi bedengan itu 40 cm, karena kami menanam dari bibit porang katak. Semoga liputan ini bermanfaat, dan teman-teman bagi yang berminat untuk berbudidaya jahe merah maupun porang nanti bisa memberikan komentar di bawah, kita saling berbagi pengalaman yang bermanfaat. Terima kasih, semoga sehat selalu teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, silahkan untuk share dan like video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.